Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, sahabat-sahabat yang hadir dan menyimak acara ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kearifan di dalam menyikapi aneka persoalan apapun yang kita hadapi. Karena dalam hidup yang cuma sekali-kalinya ini, kita pasti akan menghadapi masalah. Kalau tampak dari depan begini jelas ini bahwa, maaf jangan tersinggung, wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah bermasalah. Namun kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata dengan masalah yang sama, sikap orang itu berbeda-beda. Ada yang panik, stres, goyah, emosional. Tapi dengan masalah yang persis sama, ada juga orang yang malah tersenyum simpul, tetap bening, terkendali. Bahkan bisa meraup hikmah yang banyak, bisa menjadi bahan evaluasi yang efektif, dan bisa menjadi jalan pengangkat derajatnya. Jadi kita harus sepakati bahwa yang jadi masalah bagi kita sebetulnya bukan masalahnya, tapi yang jadi masalah bagi kita adalah sikap kita kepada masalah yang ada. Nah, demikian berarti yang harus sekarang kita siapkan pada diri kita justru keterampilan kita dalam menyikapi masalah-masalah yang mau ataupun tidak mau mesti akan menghadang, menghiasi kehidupan kita sampai mati. Berikut ini adalah beberapa resep yang sangat-sangat simpel dan sederhana, namun jikalau kita pahami dengan baik dan kita coba mengaplikasikannya dalam keseharian kita, insya Allah kita akan kaget. Ternyata memang masalah itu nikmat yang bisa kita nikmati dan tentu saja menguntungkan. Sebuah contoh yang paling ringan dan sederhana, Alkisah tentang kakak beradik yang berjualan tape. Berangkat sesudah sholat subuh dari rumah, tepat di pematang sawah sekitar jam 5, sang kakak terpleset, lalu patah pikulannya dan tumpah seluruh tape yang akan dijual, terbenam ke sawah, sebagian ke kolam, serta merta mengatakan, "Aduh, dasar sial, cuma jualan tape yang tidak seberapa, malah sekarang semuanya hancur, tidak ada yang bisa dijual. Adek, kakak si orang yang sial hari ini, adek aja yang jualan. Apes benar ini hari." Sang adek pergi. Kakak pulang ke rumah penuh gerutu, kekecewaan, dongkol. Jam 7 pagi ada berita duka dari pasar. Apa yang terjadi? Ternyata angkutan yang biasa digunakan untuk para pedagang tape itu tergelincir dan terbalik sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan seluruh penumpangnya cedera.
Dan satu-satunya yang selamat adalah siapa coba? Si kakak yang ternyata gagal berjualan akibat patah pikulan. Apa yang dikatakan si kakak? Duh, alhamdulillah ya Allah, untung patah pikulan, tidak jadi jualan, tidak celaka, alhamdulillah. Nah, jadi yang jadi masalah ternyata bukan patah pikulan. Jam 5 patah pikulan dianggap musibah, jam 7 patah pikulan dianggap pertolongan Allah. Jelas yang jadi masalah bukan patah pikulan, melainkan sikap terhadap patah pikulan. Baiklah, yang pertama, ini rumusnya. Yang pertama, manajemen kolbu kita harus kita set dengan judul siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa demikian? Karena memang dalam hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Andai kata kita mau jujur saja, dalam hidup kita ini lebih banyak yang tidak kita duga dan tidak cocok dibanding dengan yang cocok. Maka alangkah menderitanya diri kita jikalau kita hanya menyiapkan diri sesuatu yang cocok. Padahal cocok baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Adalah suatu kesombongan terselubung andai kata kita selalu merasa perhitungan kita yang terbaik, padahal wawasan kita, ilmu kita, bahkan cenderung emosional terhadap keinginan kita. Sedia payung sebelum hujan itu mengakibatkan hujan ataupun tidak hujan bisa disikapi dengan sikap terbaik. Tapi orang yang tidak menyiapkan payung ketika hujan turun, dia harus menanggung resiko yang lebih besar. Basah kuyup, buku berantakan, repotlah. Oleh karena itu, mental kita di dalam mengarungi hidup ini harus selalu siap untuk menghadapi yang cocok dengan keinginan dan yang tidak cocok dengan keinginan. Dengan perhitungan iman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan sebaliknya bisa jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut perhitungan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan engkau tidak tahu banyak. Maka rekan-rekan sekalian, khususnya bagi yang akan UMPTN, tentu saja tugas kita hanya dua: menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selebihnya biarlah Allah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Memang kita ingin ke perguruan tinggi negeri yang ternama, favorit, tapi Allah yang Maha tahu diri kita yang sebenarnya mungkin punya rencana yang lebih baik yang tidak harus melalui perguruan tinggi favorit kita. Banyak orang yang tidak harus lewat perguruan tinggi tersebut jauh lebih sukses, dan tidak mesti yang lewat perguruan tinggi tersebut sukses dunia, sukses akhirat. Oleh karena itu, sempurnakan niat, sempurnakan belajar. Tapi kalau tidak diterima, Masya Allah, belum tentu musibah. Yang dilamar orang lain, siap dilamar maksudnya di khitbah. Siap apa? Siap jadi pernikahan dan siap batal. Mengapa demikian? Karena yang melamar belum tentu jodoh kita.